Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debin Kaseptiana dengan NPM 212102030. Di sini saya akan mempresentasikan makna hakikat sesuatu menurut filsafat untuk memenuhi tugas filsafat hukum Islam. Baik, lanjut saja, yaitu hakiki atau esensial adalah suatu pengertian yang abstrak, hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakannya dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Eh, Selanjutnya yaitu definisi itu tersusun dari jenis yang terdekat, yaitu genus proximum, dan perbedaan spesifik, differentia specifica. Eh, Genus itu sendiri ialah setiap pengertian yang menyatakan hanya sebagian dari hakikat sesuatu, artinya pengertian tersebut belum menyatakan hakikat sesuatu itu seutuh-utuhnya. Dan perbedaan spesifik itu sendiri ialah setiap pengertian yang membedakan golongan spesies dari genusnya. Pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam itu terdiri dari atas 3 kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Baik, hukum selanjutnya yaitu hukum. Hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam lalu lintas hidup. Secara singkat, hukum berarti ketetapan. Eh, Adapun pengertian filsafat hukum yaitu adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam dan prinsip ketetapannya, serta manfaat hukum Islam begitu bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah asas, aturan-aturan pengendalian masyarakat pemeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, pendapat sahabat atau tabi'in, ijma ulama, fatwa lembaga, keagamaan. Faktor-faktor yang menjadi ciri filsafat itu sendiri yaitu ada 5, yaitu yang pertama wacana atau argumentasi, menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang menandakan pada pemikiran pemikiran rasio tanpa verifikasi uji empiris, perbincangan dengan menutup mata. Kebenaran filosofis tidak memerlukan pembuktian atau tidak perlu didasari dengan kebenaran, baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan. Yang kedua yaitu segala hal atau sekalian alam. Artinya semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal menyangkut keseluruhan yang bersifat universal, tidak dapat tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Ada atau tidak ada permasalahannya, filsafat merupakan bagian dari perbincangan. Hal itulah yang membedakan antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang membicarakan lingkup tertentu. Semua yang dikaji oleh ilmu pengetahuan dijamah oleh filsafat karena inilah universalisme filsafat. Baik, yang ketiga yaitu sistematis. Artinya perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur, mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti. Dengan demikian, perbincangan tersebut tepat atau tidak dapat diikuti dan dikaji oleh orang lain, meskipun pada akhirnya hanya ada satu pengertian mengenai sesuatu yang dimaksud.
gitu. Yang selanjutnya yaitu radikal, artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya yang terakhir. Radix artinya akar, yang juga disebut artik sebagai ciri khas berpikir, ciri khas berpikir filosofis. Perbedaannya dengan pengetahuan adalah adanya asumsi sebagai titik tolak yang disebut sebagai keyakinan filosofi. Yang kelima yaitu hakikat, merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat, atau hal yang paling dasar. Jadi filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi, tentang wujud, sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi berbicara makna yang hakikat terdapat di belakangnya. Dalam filsafat, hakikat tersebut sebagai akibat dari berpikir radikal. Nah, berdasarkan 5 ciri berpikir filosofis tersebut dapat diambil pemahaman bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas dengan mengacu pada hukum keraguan atas segala hal, bahwa sekalian alam dan segala hal dapat dilihat dari berbagai hal sudut, melalui kompetensi pemikiran yang sistematis, logis, dan radikal. Segala hal yang dapat dipikirkan oleh filsuf berkaitan dengan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, eh, berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat. Yang kedua yaitu berhubungan dengan alam semesta yang fisikal dan terbentuk oleh hukum perubahan. Yang ketiga yaitu segala sesuatu yang radisional dan irasional. Yang keempat yaitu semua yang bersifat natural dan supranatural. Dan yang kelima yaitu berhubungan dengan akal, pikiran, intuisi, dan persepsi. Yang keenam yaitu sehubungan dengan hakikat yang terbatas dan yang tidak terbatas. Baik yang ketujuh yaitu berhubungan dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan pengetahuan manusia yang objektif namun pada subjektif, maupun yang subjektif. Baik yang kedelapan yaitu berhubungan dengan fungsi dan segala manfaat sesuatu yang didambakan manusia atau dihindarinya. Yang kesembilan yaitu berhubungan dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas sehingga berlaku pemahaman dialektis terhadap berbagai penemuan hasil pemikiran manusia. Tesis yang baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.